warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Trihandayani, nomor NIM 18-2002-7121, program studi ilmu hadis Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan resum dari video yang telah saya tonton yang berjudul Insinyur Muhammad Najih. Di sini resumnya akan menceritakan tentang perjuangan beliau, tentang ujian-ujian dan rintangan-rintangan beliau sampai akhirnya beliau menjadi sukses. Jadi dari opening video tersebut diceritakan dulu bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya, yang kekayaannya itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, dan Indonesia juga termasuk negara kepulauan yang memiliki biota laut yang kaya. Begitu. Kemudian diceritakan bahwa di Gresik asal muasal dari kesuksesan Insinyur Muhammad Najih. Jadi beliau berasal dari Gresik dan beliau itu terkenal sebagai seseorang yang pandai mengolah hasil laut, yang dari kecilnya ternyata beliau sudah belajar berdagang bersama bapaknya dari usia yang masih kecil begitu. Namun beliau tetap selalu mengutamakan pendidikan. Jadi meskipun beliau membantu ayahnya, beliau tetap membantu pada jam pulang sekolah begitu. Kemudian suatu ketika ternyata musibah melanda kota Gresik begitu. Kemudian keluarganya juga salah satu yang terdampak hingga akhirnya ayahnya menjual sawahnya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau kebutuhan sehari-hari. Dan Insinyur Muhammad Najih ini membantu ibunya setiap hari untuk berjualan bubur. Dan Muhammad Najih ini juga sering menahan sedih gitu untuk melihat adik-adiknya setiap hari harus sarapan bubur. Tetapi beliau tetap menahan rasa sedih itu dan bertekad untuk meningkatkan ekonomi keluarganya, bertekad untuk sukses. Dan Muhammad Najih ini termasuk orang yang sangat gigih dalam belajar. Bahkan beliau sempat belajar di pondok. Dan semakin besar, semakin dewasa, ternyata tekadnya untuk belajar itu semakin besar pula. Bahkan apapun rintangannya, sebesar apapun ujiannya, perjuangannya, beliau tetap bertekad untuk mampu meraih kesuksesan yang dia harapkan. Sampai di penghujung SMA, beliau mendapatkan kejutan bahwa ia diterima di IPB. Awalnya orang tuanya tidak setuju, yang disebabkan karena jarak antara Gresik dan juga Bogor yang teramat jauh, dan juga keadaan ekonomi keluarga yang saat itu tidak mencukupi begitu untuk kebutuhan Muhammad Najih ini di luar kota. Namun akhirnya orang tuanya luluh, bapaknya luluh, dan bapaknya memutuskan untuk menjual rumahnya pada saat itu untuk bekal anaknya ke IPB di Bogor. Dan selama di IPB, beliau ini menjadi murid yang pintar dan selalu masuk 10 besar dari ratusan mahasiswa yang kuliah di sana. Dia pun bekerja keras membanting tulang, baik dari menjadi guru SMA, menjadi guru les privat, menjadi penjaga perpus, dan menjadi ketua asrama mahasiswa di IPB. Dan ia tetap bertekad untuk menyelesaikan perkuliahannya. Sampai suatu ketika ternyata ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya meninggal. Dia pun bergegas pulang ke Gresik dan ibunya saat itu tidak ingin untuk Muhammad Najih ini berangkat lagi. Namun beliau tetap meminta ibunya untuk merestuinya melanjutkan dan menyelesaikan perkuliahannya di IPB. Hingga akhirnya ibunya pun terpaksa untuk merestuinya. Dan sampai akhirnya dia lulus menjadi wisudawan terbaik. Dan dia juga karena memiliki tanggungan untuk harus menghidupi ketujuh adik-adiknya, dia berusaha sangat keras begitu. Dia akhirnya dipercaya menjadi dosen di kampusnya. Dia juga bekerja di perusahaan besar
dan sempat kepindah-pindah perusahaan satu ke perusahaan lain begitu. Kemudian setelah ia menikah, ia meyakinkan istrinya untuk mewujudkan mimpi-mimpinya itu. Dan istrinya awalnya juga tidak begitu mendukung karena di luar nalar seperti itu dari keadaan saat itu gitu. Kayak sangat tidak dimungkinkan dengan keadaan yang saat itu Muhammad Najih ini memiliki mimpi yang seperti itu. Namun akhirnya dia berusaha membangun usaha dengan teman-temannya dan diawali dari usaha kecil sampai akhirnya dilirik oleh pengusaha dari Jepang dan dibeli semua usaha udangnya saat itu, sampai akhirnya dia berani memulai usaha sendiri juga. Dan karena sifat kerja kerasnya itu, beliau sekarang memiliki usaha yang bahkan sampai ke luar negeri dan hidup keluarganya sejahtera. Dari kisah itu, dari perjalanan hidup beliau, bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita ketika sudah memiliki mimpi, kita harus bertekad untuk mewujudkannya. Dan insya Allah ketika kita tidak berhenti untuk berusaha, selalu ada jalan untuk menemukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.